Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu hari ini. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, pada materi pertama dalam semester ini kita akan berlatih mendengarkan cerita dan menceritakan kembali dengan kalimat antum sendiri. Apakah antum sudah terbiasa memilih makanan halal dan thayyib? Pada umumnya antum pasti akan memilih makanan yang enak, bukan? Kenapa antum lebih memilih makanan yang enak? Karena antum sering mendengar iklan-iklan makanan yang ditawarkan itu selalu yang enak-enak. Bahkan kadang-kadang yang enak menurut orang kafir pun antum bisa terima. Padahal seorang muslim tidak memilih makanan yang enak terlebih dahulu. Tetapi yang pertama dipilih adalah makanan yang halal. Yang kedua baru makanan yang enak. Jika ada pilihan makanan halal tapi tidak enak dan makanan yang haram tapi enak, tentu seorang muslim lebih memilih makanan yang halal meskipun tidak enak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka sebagai seorang muslim, untuk memilih makanan, yang pertama harus diperhatikan adalah makanan yang halal, kemudian makanan yang thayyib, yang baik bagi tubuh kita. Ustazah akan memberikan video mengenai makanan yang halal. Kisah ini diambil dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Mau tahu kisahnya Abu Dujana? Yuk kita simak ceritanya. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Pada suatu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu tidak mempunyai permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Dujana menjawab, Anu Rasulullah, kami punya suatu alasan. Apa alasan? Coba kamu utarakan, perintah baginda Nabi. Begini, kata Abu Dujana mulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai di rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang ia dapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berjajaran di rumah, lalu kami gantikan kepada pemiliknya. Suatu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apa yang ada di sana. Kami katakan, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, aku akan keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Begitu berhati-hatinya Abu Dujana menjaga perut
anak-anaknya dari makanan yang haram. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari makanan-makanan yang haram ya. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, tugas hari ini silakan antum menceritakan ulang cerita atau kisah Abu Dujanah dengan bahasa antum sendiri. Kirim tugas via voice note ke ustazah ya. Nanti akan ustazah beri bintang pelajaran sesuai dengan tugas yang sudah antum kumpulkan. Semangat anak solih dan solihah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.